Perkenalkan, kami dari Forum Grup 3 MPKT Fakultas Teknik 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai program kreativitas mahasiswa yang telah kami buat dengan judul Usaha Nyaman Bersama Warga Desa Gintangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi, untuk PKM FG04 kali ini, kami memutuskan untuk membuat sebuah PKM kewirausahaan atau PKMK. Nah, seperti namanya, PKM kewirausahaan. PKM ini merupakan program kreativitas mahasiswa yang berfokus pada pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha. Nah, output yang muncul dari PKMK ini bisa berupa barang maupun jasa yang nantinya akan menjadi modal utama kita dalam kegiatan berwirausaha. Selain itu, PKM ini juga lebih berorientasi kepada keuntungan atau profit yang nantinya juga bisa kembali ke kita dalam bentuk barang atau jasa. Yang paling penting dalam PKMK ini yang menjadi pemeran utamanya adalah mahasiswa, bukan masyarakat atau mitra-mitra lainnya yang bersangkutan. Seperti yang kita ketahui sesama, Indonesia dan negara berkembang termasuk pula pada bidang ekonomi. Dewas ini pertumbuhan ekonomi, industri, dan perdagangan di Indonesia amatlah pesat. Dan hal ini dapat dilihat dari kuatnya arus industrialisasi yang mendorong terciptanya iklim usaha di Indonesia menjadi lebih semarak. Namun masih saja keberadaan dan stabilitas ekonomi Indonesia belum benar-benar baik. Sebagai mahasiswa, tugas kita adalah membawa perubahan, dan bersama PKM yang kami ajukan, kelompok FG04 berusaha membawa inovasi dagang sekaligus membantu sebuah desa berpotensi untuk memperluas pasarnya dan menaikkan kualitas produknya dengan judul Usaha Nyaman Bersama Warga Desa Gintangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Kami berupaya untuk mengoptimalisasi pemasaran produk dengan pendekatan digital. Kelompok kami berdiri siap untuk mengembangkan ide inovasi dagang demi tercapainya ekonomi yang lebih baik, khususnya Desa Gintangan. Beberapa minggu yang lalu, saya telah mengambil kelas MOOCs dengan topik How to Create a Website in Weekend dari Coursera.org untuk mengembangkan PKM yang kami miliki. Saya berpikir bahwa topik yang saya ambil dapat membantu PKM yang ingin kami susun. Kenapa? Karena dalam menjual anyaman yang diolah oleh warga Desa Gintangan, Banyuwangi, Jawa Timur, mungkin akan terdapat kendala dalam pemasarannya. Hal yang dimaksud sini adalah daerah Jawa Timur yang mungkin sudah menguasai pasar sekitar. Maka dari itu diperlukannya target pasar yang berbeda dari daerah lainnya, yaitu dengan membawa produk-produk lokal ini ke pasar yang lebih luas dan dengan membuat website. Di sini kita dapat meningkatkan kepopuleran serta membuka target pasar baru dari produk ini. Setelah mengikuti kelas ini, saya dapat mengerti bagaimana cara membuat website dengan baik dan menarik demi mengembangkan PKM yang kami susun. Untuk kelas MOOC yang saya ikuti kemarin berjudul Entrepreneurship 101, Who's Your Customer dari LX.organization. Nah, pada kelas tersebut saya diajarkan mengenai bagaimana cara scoping atau melihat sebuah pasar sebagai salah satu strategi utama dalam memulai sebuah usaha. Mulai dari segmentasi pasarnya, bagaimana cara kita menentukan pasar yang cocok untuk produk kita, dan bagaimana nanti akhirnya kita membuat sebuah persona atau garis besar kira-kira bagaimana gambaran customer yang kita inginkan untuk usaha kita. Nah, menurut saya kelas ini sangat cocok untuk PKM yang akan kami buat karena ilmu yang saya dapat sangat berguna dalam ranah promosi, survei pasar, penentuan harga, RAB, dan hal-hal lainnya yang nantinya akan berpengaruh langsung terhadap pandangan pasar terhadap produk yang kami buat dan kami pasarkan. Kemarin saya mengambil MOOC yang berjudul Quantitative and Qualitative Research in Finance, dan PKM yang saya pilih bertemakan wirausaha dalam bentuk kerjasama dengan menjual anyaman warga Desa Gintangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Saya memilih tema tersebut karena belajar kewirausahaan dapat menjadi modal yang sangat baik untuk membagi waktu dan melatih soft skill. Kerajinan anyaman menjadi pilihan saya karena produk tersebut merupakan produk asli Indonesia dan memiliki peminat yang sangat banyak. Dan Desa Gintangan menjadi pilihan saya karena desa tersebut terkenal dengan hasil kerajinan anyamannya. Saya memilih topik MOOC tersebut karena kebutuhan saya untuk mengetahui lebih banyak lagi dalam mengatur keuangan dan melakukan kegiatan usaha. Serta topik tersebut juga sangat relevan dengan PKM yang saya pilih karena sama-sama menggunakan ilmu kewirausahaan. Kemudian bagi saya, PKM ini pun dapat dikembangkan dengan ilmu yang saya dapat melalui MOOC yang saya ikuti, yakni Entrepreneurship 102, What Can You Do For Your Customer. Pernyataan pada judul ini sangatlah penting, yakni membicarakan customer, pelanggan, atau si pembayar. Kelas ini berupaya menjawab 3 pertanyaan fundamental dalam berbisnis. What will be your product? Why will it be the right product for your customer?
better, then what will you do for better than anyone else? Dalam arti lain, seseorang yang ingin berbisnis harus pintar dalam memahami kemauan pelanggan dan menyusun strategi agar pelanggan benar-benar mendapatkan apa yang mereka mau. Hal ini pun jelas berkaitan erat dengan PKM yang akan FG4 susun, yang mana dalam ide PKM ini kami akan menjalankan sebuah usaha nyaman. Pentingnya menganalisis pelanggan dan mengetahui kiat-kiat dalam bersaing secara bisnis akan menunjang jalan usaha nyaman pada desa ini. Dengan demikian, saya mendapat banyak materi dari MOOCs ini yang dapat diimplementasikan pada penyusunan proposal PKM ke depan. Saya mengambil MOOCs yang berjudul Launching a Startup, Sustainable Innovation in Enterprises, and First Step in Innovation and Entrepreneurship. Lalu PKM yang saya pilih bertemakan wirausaha dalam bentuk kerjasama dengan menjual anyaman warga desa Gintangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Alasan saya memilih tema tersebut karena saya ingin belajar mengenai wirausaha yang tentunya hal ini pasti akan berguna dan membantu saya di masa depan. Selanjutnya, alasan saya memilih kerajinan anyaman adalah karena tentunya kerajinan anyaman ini merupakan warisan kebudayaan Indonesia yang harus kita jaga dan pertahankan kebudayaannya. Selain itu, saya juga melihat peluang besar dalam kerajinan ini di mana kerajinan anyaman telah dipandang dan diminati hingga ke kancah internasional. Contohnya seperti banyak sekali kerajinan dari desa Gintangan yang telah berhasil sampai ke luar negeri kita. Yang terakhir, alasan saya memilih tema MOOCs tersebut karena saya merasa saya perlu belajar dari awal dalam mendirikan suatu usaha, yang mana di dalam semua MOOCs yang saya ambil ini, saya juga belajar mengenai bagaimana pengembangan produk kita, meningkatkan minat konsumen, cara kita menentukan visi dan misi kita, serta masih banyak lagi. Beberapa minggu lalu saya mengambil kelas MOOCs dengan judul Business Analysis and Project Management untuk mengembangkan PKM yang kami susun. Saya yakin topik yang saya ambil sangat berkaitan erat dengan PKM kami yang berjudul Usaha Anyaman Bersama Warga Desa Gintangan, Banyuwangi, Jawa Timur. PKM kami sendiri bertemakan kewirausahaan. Pastinya dalam menjalankan suatu usaha diperlukan proses dan juga strategi bisnis. Proses bisnis akan memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki agar dapat mencapai tujuan dari usaha yang dijalankan. Dengan adanya proses bisnis dapat menjadi solusi bagi usaha nyaman agar dapat melihat gambaran bisnis secara komprehensif serta dapat mendeteksi masalah secara dini sehingga bisnis dapat berjalan dengan lancar. Saya berharap dengan pemahaman saya mengenai proses bisnis dapat memajukan dan mengembangkan usaha anyaman warga desa Gintangan. Desa Gintangan, Kecamatan Blingsari, Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah desa yang berjarak 17 km ke arah barat dari pusat kota Banyuwangi. Desa ini merupakan pusat anyaman bambu di Banyuwangi, bahkan Jawa Timur. Terdapat setidaknya 60 orang pengrajin dengan kapasitas produksi rata-rata 400 buah produk tiap bulannya. Alasan kelompok kami memilih PKM ini adalah karena anyaman bambu mempunyai fungsi artistik serta fungsi pakainya yang tentunya hal ini merupakan nilai lebih serta keunggulan dari produk kami nantinya. Dan tentunya juga akan menambah nilai jual agar menjadi lebih tinggi lagi. Selain itu, desa yang kami pilih sangat dikenal di kancah internasional terkait kerajinan anyamannya. Ini kami punya visi yang pertama itu untuk mendorong dan mengembangkan usaha anyaman desa Gintangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan misi apa? Yang pertama, mengelola anggaran keuangan usaha anyaman secara kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, mempublikasikan usaha anyaman dengan tujuan pencaharian target pasar yang luas. Yang ketiga, mengembangkan produk dan meningkatkan minat konsumen secara signifikan dengan analisis kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, menciptakan sebuah sistem terintegrasi untuk koordinasi operasional usaha. Konsep yang akan saya tawarkan adalah warga desa Gintangan memberikan kerajinan anyamannya kepada kelompok kami dan kami akan menjualkan anyaman tersebut lewat media sosial khususnya Instagram, Twitter, dan Facebook. Konsumen kami untuk kerajinan anyaman ini ditujukan kepada anak muda dan orang tua, khususnya yang menggunakan media sosial. Bagi warga desa Gintangan, PKM ini dapat membantu mereka dalam memasarkan produk yang mereka tawarkan, serta jika barang sudah terjual, nantinya akan dibagi hasil keuntungannya secara adil dan merata.